Dalam perkembangan gigi, benih gigi melewati berbagai tahapan. Mineralisasi atau pengendapan enamel dan dentin sebenarnya baru dimulai pada tahap advanced bell stage. Pembentukan akar dimulai pada tahap advanced bell stage dengan terbentuknya selubung akar epithel hardwings. Ini adalah selubung berlapis dua sel yang berasal dari cervical lobe dan tumbuh menjadi ectomesenchyme di bawahnya yang memisahkan dental papilla dan dental sac. Hardwings epithelioid state dibentuk oleh perluasan inner enamel epithelium dan outer enamel epithelium. Tidak ada stellate reticulum atau stratum intermedium. Sel luarnya berbentuk kuboid mirip dengan outer enamel epithelium. Sel bagian dalam juga berbentuk kuboid sehingga tidak seperti ameloblast yang berbentuk kolumnar tinggi sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan enamel. Sel-sel saat menerima sinyal berdiferensiasi menjadi odontoblast. Sel-sel ini kemudian menyimpan dentin. Setelah deposisi dentin dimulai, fungsi Hurst berakhir. Oleh karena itu, fungsi Hurst hanya untuk membedakan sel-sel dental papilla dengan odontoblast. Setelah fungsi Hurst selesai, sel-selnya mulai mengalami degenerasi. Degenerasi dari Hurst tidak sempurna dan menyisakan sisa-sisa sel yang disebut cell rest of Malassez. Ini adalah sel-sel yang tidak aktif dan tidak berfungsi tetapi dapat menimbulkan patologi seperti tumor atau kista. Pada gigi rahang yang sudah berkembang sempurna, mereka ditemukan di ligamen periodontal menuju sementum. Ketika terjadi degenerasi Hurst, dental sac bersentuhan langsung dengan dentin. Kontak sel peripheral dental sac dengan dentin ini membedakannya menjadi sementoblast. Sementoblast ini akan mulai menyimpan sementum. Tahapan histologis pada enamel organ, dental papilla, dan dental sac selama pembentukan akar tetap sama pada semua gigi. Morfologi atau bentuk Hurst berbeda pada gigi berakar tunggal dan berakar banyak. Hurst membengkok dan tumbuh secara horizontal membentuk diafragma epitel. Diafragma epitel ini tidak bertemu di tengah, sehingga memperkecil ukuran bukaan cervical sehingga membentuk foramen apikal. Pada satu gigi yang berakar, bukaan cervicalnya adalah satu. Namun, pada gigi berakar banyak, diafragma epitel tumbuh memanjang membentuk 2 atau 3 bukaan cervical yang menimbulkan banyak akar. Pada tahap pembentukan sementum, yang pertama itu setelah dentin pada akar terbentuk, sel-sel yang berasal dari dental sac akan berkontak dengan dentin akar. Lalu kontak dental sac dengan dentin akar ini akan merangsang sel-sel untuk berdiferensiasi menjadi sementoblast. Sementoblast ini akan mensintesiskan dan mengekresikan matriks organik pada daerah dentin akar yang disebut dengan sementum. Dental follicle yang merupakan kantung atau sac jaringan ikat kendor yang memisahkan pertumbuhan gigi dari kripta tulang, berperan penting pada proses erupsi gigi dan akan berkembang menjadi ligamen periodontal. Pertumbuhan dan perkembangan dental follicle juga berasal dari epithelial ridge of Malassez yang dalam pembentukan pocket periodontal, Johnson epithelium dan berperan dalam menginervasi ligamen periodontal. Pada saat pembentukan akar, sel-sel ectomesenchyme yang tidak berdiferensiasi dari dental follicle berdiferensiasi menjadi fibroblast. Sel-sel tersebut berfungsi dalam fibrilogenesis kolagen yang polimerasinya membentuk serabut kolagen. Awal pembentukan serabut kolagen di ligamen periodontal menunjukkan arah yang oblik dengan serabut-serabut di sisi gigi lebih apikal daripada di sisi tulang. Oleh karena itu, gigi erupsi ke arah koronal, maka serabut menjadi horizontal. Ketika gigi sudah berfungsi, maka serabut akan kembali oblik.
Serabut ligamen periodontal akan mengalami remodeling terus-menerus. Serat utama ligamen periodontal akan menjadi teratur susunannya dan ketebalannya seiring dengan erupsinya gigi dan mulai berfungsinya gigi tersebut. Pematangan ligamen terjadi ketika gigi mencapai oklusi fungsional. Pembentukan tulang alveolaris berasal dari sel ectomesenchyme dental follicle, termasuk populasi sel osteoprogenitor yang menimbulkan osteoblast yang berperan dalam pembentukan tulang. Selama pembentukan tulang, serabut kolagen dari ligamen periodontal tertanam dalam matriks tulang yang termineralisasi untuk membentuk Sharpish fiber. Ligamen periodontal bertindak sebagai penyimpan sel-sel osteoprogenitor, osteoklas, monosit yang akan menjadi osteoklas. Distribusi ini penting karena tulang alveolar mengalami remodeling secara terus-menerus.